Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Haryani dan saya ingin memaparkan materi PowerPoint saya yang berjudul Belanja Negara atau Pengeluaran Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran negara dalam Islam. Dalam pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, ketahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran, khususnya pada pengeluaran. Ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakan dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Di konvensional, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat. Karakteristik pengeluaran dalam Islam. Di sini saya menyebutkan 3. Yang pertama itu semua alokasi pengeluaran harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Yang kedua, yaitu penghapusan kesulitan dan kerugian harus didahulukan daripada penyediaan kenyamanan. Yang ketiga, suatu pengorbanan atau kerugian private dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau keuangan publik. Dan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam. Yang pertama, pengeluaran demi memenuhi hajat masyarakat. Selanjutnya, sebagai alat redistribusi kekayaan. Seterusnya, pengeluaran yang mengarahkan pada semakin bertambahnya permintaan efektif. Selanjutnya, pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. Dan yang terakhir, pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Selanjutnya, kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Yang kedua, belanja umum yang dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Dan yang terakhir, belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berkat sistem pendanaannya.